Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilancarkan usahanya, dilancarkan juga rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, buat kalian yang kemarin nanyain kemana aja nih aku beberapa hari nggak upload video, terima kasih banyak ya yang selalu DM aku untuk nanyain kapan upload, kapan apa namanya bikin makeover lagi, kapan nerusin renovasinya lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu perhatian sama aku, selalu nanyain kabar aku, selalu nanyain video-video aku. Oke, kali ini aku awali video ini dengan masak sederhana, masak cepet aja. Dan ini aku tunjukin sekilas aja ya teman-teman. Jadi hari ini aku cuman masak ikan kembung goreng sama tahu goreng aja, terus nanti pakai sambelnya sasetan aja yang praktis. Nah lanjut, setelah masak makan, aku langsung beresin si ruangan-ruangan di kontrakan ini, di rumah ini gitu ya teman-teman, karena si bagian renovasi sumur sama ruang yang bekas warung itu udah mau selesai. Aku mau sekalian ganti spanduk yang ada di atap ruangan ini. Kedua ruangan ini mau diganti spanduknya pakai GRC atau kasibot gitu ya teman-teman. Biar apa? Biar si debunya nggak turun-turun ke bawah, karena kalau pakai spanduk itu hanya menutup sebagian aja, sebagian lagi si kotoran dari atap itu masih tetap ada yang masuk juga gitu. Jadi mumpung Pak tukangnya udah mau selesai ngerjain bagian sumur dan ruang bekas warung itu, jadi aku minta sekalian untuk dipasangin bagian atap ini, dirapihin lagi gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak perubahan, cuman untuk ngeganti si spanduk bagian atas itu dibongkar-bongkar, kemudian dipasang lagi GAC-nya gitu ya teman-teman. Nah, biar pemasangannya itu lebih leluasa, jadi barang-barangnya ini aku pindah-pindahin dulu gitu ya. Tapi untuk meja ini sih katanya nggak usah, katanya mau dipakai buat pijakan pas pemasangan GRC-nya atau kasibotnya gitu ya teman-teman. Di sini aku dibantuin Pak Su, karena Pak suami aku minta untuk libur dulu. Sebenarnya nggak diminta sih, inisiatif sendiri untuk libur dulu aja dan bantu aku beberes dan mindah-mindahin si barang-barang yang ada di ruang makan dan di kamar aku. Jadi dipindahin dulu ke rumah depan ya, ke rumah orang tua aku. Nah, buat kalian nih yang penasaran ruangannya mau jadi seperti apa setelah renovasi, pokoknya ikutin terus video aku dari awal sampai akhir, dari renovasi pertama sampai renovasi yang sekarang. Ini jangan sampai ketinggalan ya. Buat kalian yang baru klik video aku, baru mampir ke channel aku ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak sudah nonton video-video aku. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya, tekan juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Dan buat kalian yang udah subscribe aku lama, udah support aku lama, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Tanpa kalian aku nggak akan nyampe di titik sekarang ini. Nah, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa ya, cek-cek juga video renovasi dari hari pertama sampai hari sekarang ini hari ke-7 ya teman-teman. Lumayan lama ya renovasinya karena banyak banget yang dibongkar pasang. Jadi dibongkar, kemudian diperbaiki lagi, dibongkar lagi, diperbaiki lagi gitu. Jadi akhirnya agak lama. Nggak apa-apa ya teman-teman, mudah-mudahan kalian nggak bosen, nggak kapok. Dan di sini aku udah pindah-pindahin bagian apa namanya kasur sama rak yang untuk meja rias aku ya teman-teman. Terus ini si karpet alas tempat tidur aku tutupin dulu ke atas kulkas biar nggak kena apa debu atau jatuhan puing-puing dari atas gitu ya. Jadi ditutupin pakai
karpet plastik kayak gini doang gitu ya teman-teman. Karena kata pak tukangnya nggak usah dipindahin dulu, katanya tutup aja dulu sementara karena nggak akan terlalu lama katanya untuk pemasangan atapnya. Ya udah deh kita nurut aja. Dan ini pak suami mau pindahin si lemari coklat ini. Seperti yang kalian tahu, di belakang lemari coklat ini tuh ada pintu menuju sumur tua yang sekarang lagi direnovasi. Nah, buat kalian yang sering tanya-tanya pintunya kemana nih? Nah, ini aku tutupin lemari ya, dan sekarang si lemarinya mau aku geser biar pintunya bisa dibuka. Jadi kita bolak-balik ke sumur atau ke kamar ini lebih leluasa ya kalau pintunya kebuka. Dan lanjut ini Pak Tukang langsung bongkar-bongkar si spanduknya atau banner bekas. Jadi kita tuh tutup bagian atapnya itu pakai spanduk dan banner bekas ini ya teman-teman. Jadi sekarang mau dibongkar dan diganti sama GRC atau gazebo gitu. Nah setelah dibongkar ini Pak suami udah lipat-lipetin biar agak rapih gitu ya si spanduk atau banner bekasnya ini. Nah, bagian atapnya yang di atas kamar juga sama, pakai spanduk atau banner bekas juga. Jadi kalian udah nggak asing ya kalau udah ngikutin lama, pasti tahu kalau atap aku tuh semuanya pakai spanduk atau banner bekas kayak gini. Dan karena masih ada sisa uang sedikit gitu ya, jadi ya udah deh beli GRC atau kasibotnya sekalian buat nutupin bagian ruang makan dan kamar aku. Tujuannya sih biar kelihatan lebih rapi dan debu-debu dari atas nggak turun-turun lagi ke bawah nih, karena kalau pakai spanduk masih tetap ada kotoran yang turun gitu ya teman-teman. Dan untuk pemasangan si GRC-nya ini atau kasibotnya ini aku nggak beli kayu-kayu lagi ya teman-teman, untuk berhemat. Jadi kata pak tukang sih nggak apa-apa katanya dipasang langsung ke kayu yang buat apa ya, buat masang genteng itu kan ada kayu-kayunya gitu ya. Jadi dipasang langsung dipaku ke kayu-kayu itu gitu untuk menekan biaya gitu biar nggak terlalu banyak keluar biaya. Karena menurut aku sih yang penting rapih dulu aja gitu. Yang penting ketutup dulu aja biar kelihatan lebih rapi dan lebih bersih aja ke bawah ke lantainya. Biasanya kan kalau kemarin-kemarin pakai spanduk atau banner bekas itu tetap aja masih ada kotoran yang turun gitu ya kan. Kalau ada kucing atau tikus nih lagi kejar-kejaran di atap itu biasanya kotorannya atau debu-debu dari atas itu tetap jatuh ya teman-teman, tetap turun ke lantai. Akhirnya kita jadi lebih sering nyapu nih, setiap hari berapa kali nyapu gitu kan, turun-turun terus si kotorannya. Mudah-mudahan setelah dipasangin GRC kayak gini atau kasibot kayak gini itu mengurangi kerjaan aku untuk nyapu-nyapu ya. Biasanya sehari 3 atau 4 kali nyapu untuk kotoran-kotoran yang turun ini. Mungkin setelah pemasangan ini 1 atau 2 kali aja cukup kali ya, pagi dan sore aja. Mudah-mudahan. Aku juga belum tahu nih kalau setelah pemasangan GRC ini masih banyak kotoran atau debu yang turun atau enggak. Nah, lanjut setelah pembongkaran si spanduknya, ini aku minta Pak suami untuk geserin si lemarinya karena seperti yang kalian tahu, di belakang lemari ini ada pintu penghubung antara ruangan ini dan ruangan yang lagi direnovasi sekarang. Jadi biar mempermudah tukang dan aku juga biar bolak-baliknya agak gampang, jadi lewat pintu ini ya. Jadi si lemari coklat ini mau digeserin dulu, pintunya mau dibongkar biar bisa dipakai untuk lalu lalang ke sana kemari gitu ya, untuk mengambil barang-barang atau ngasih cemilan-cemilan ke pak tukang. Itu lebih gampang kalau lewat pintu ini daripada kita harus muter keluar dulu gitu ya. Dan sebelum dipindahin selemarinya ini aku udah keluarin barang-barangnya sebagian aja, nggak semua aku keluarin karena repot banget ya, banyak banget kerjaan kalau dikeluarin semuanya, jadi sebagian aja. Dan kalian bisa lihat ya, ini tuh lemarinya udah lapuk banget, jadi bagian belakangnya udah banyak yang copot-copot.
dan memang harus diganti. Itu sebagian bawahnya juga ada beberapa yang udah lapuk. Eh ya udah deh akhirnya lemarinya agak reot-reot gitu ya, tapi nggak apa-apa sih, masih layak pakai kok menurut aku, selagi kita ngumpulin dana untuk beli peralatan yang baru, yang lama kita pakai dulu, kita manfaatin dulu aja selama itu masih layak pakai gitu ya teman-teman. Dan setelah ini digeserkan, kalian udah bisa lihat ya pintunya tuh. Pintunya udah kelihatan, jadi itu dia pintu menuju ruangan yang sedang direnovasi sekarang. Dan bagian bawahnya itu Pak suami apa namanya? Pak suami kasih papan yang dipaku kayak gitu karena bawah pintunya itu agak bolong kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau kalian lihat ada kecoa atau semut atau apa itu harap dimaklum ya teman-teman, karena memang lemarinya baru dipindahin sekarang, itu pasti kecoa-kecoa pasti ada ya. Dan untungnya aku tuh nggak terlalu gimana gitu ya sama kecoa, nggak sampai yang jerit-jerit gimana kalau lihat kecoa, biasa aja sih karena mungkin udah biasa kali ya. Dan ini dia ruangan yang lagi direnovasi. Pak tukang lagi sibuk ngaci nih. Jadi satu orang ngaci dan satu orang pasang plafon biar cepat selesai gitu ya teman-teman. Jadi di hari ketujuh ini Pak tukang hanya melakukan pengacian aja biar si dindingnya lebih halus gitu ya. Karena kan sebelum-sebelumnya, di hari sebelumnya itu kan di ruangan depan. Nah, di ruangan yang bekas sumur ini itu belum diaci sama sekali. Nah, makanya di hari ketujuh ini Pak tukang ngaci gitu ya, biar cepet selesai. Nah, setelah dibongkar tuh si baknya, baru kelihatan nih bagian apa namanya atas sumurnya itu nggak rata ya, tapi nggak apa-apa lah, udah tanggung ini kan ya. Ini tuh aku ngerenovasi tanpa konsep ya teman-teman. Jadi aku tuh kebingungan sendiri karena ini adalah renovasi pertama aku dengan uang pertama aku, dengan uang pribadi aku gitu maksudnya. Jadi aku tuh nggak tahu harus bikin ruangan kayak gimana gitu, terus fungsinya mau apa, karena tujuan dari awal kan pengen ruangan ini dipakai dulu aja daripada sebelumnya itu kan kena bocoran, gentengnya pada bocor, kayu-kayunya udah pada lapuk, nggak dipakai sama sekali malah jadi gudang gitu ya kan. Aku pengen manfaatin ruangannya, tapi aku juga nggak ngerti konsepnya seperti apa. Akhirnya ya udah deh, yang penting bisa dipakai dulu aja gitu. Jadi harap dimaklum ya teman-teman kalau ruangannya itu jauh dari kata bagus atau jauh dari kata apa ya, estetik lah gitu ya, nggak ada estetiknya sama sekali. Karena menurut aku yang penting layak pakai dulu aja deh, karena biayanya juga kan nggak terlalu banyak nih aku megang biayanya. Megang dana untuk renovasinya ini tuh bener-bener minim gitu ya. Yang penting aku bisa nempatin si ruangan ini gitu tujuan di awalnya. Jadi nggak apa namanya, nggak bener-bener nyimpen uang untuk perbaikan tadinya gitu ya. Jadi rencananya pengen perbaikan sedikit, akhirnya banyak juga ya yang dibeli, ternyata renovasi kayak gini. Kalau menurut aku sih walaupun nggak bagus, nggak estetik, yang penting sih bisa dipakai dulu aja gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang misalnya ini kok kenapa kayak gini, ini kok kenapa kayak gitu, aku juga bingung karena baru pertama kali renovasi, terus aku nggak ngerti konsepnya harus kayak gimana-gimana gitu ya. Terus kalian bisa lihat ya, itu paralon airnya juga malah di luar. Biasanya kan ditanam ke tembok kan, si temboknya di bobok sedikit, dibongkar sedikit, baru si paralonnya dipasangin. Nah ini aku nggak kepikiran ke situ, dan kepikiran nanem si paralonnya ini pas udah terpasang kayak gini. Pas udah terpasang kayak gini, kok ini paralon malah ganggu gitu ya, ngehalangin pemandangan gitu ya. Kayaknya agak keganggu pemandangannya kalau ngelihat ke ruangan ini tuh paralon kemana-mana. Tapi mau dibongkar dibenerin lagi tuh kayaknya makan waktu, makan biaya juga ya teman-teman. Karena harus bongkar-bongkar lagi. Ada paralon yang dipotong lagi, dipasang lagi.
udah waktunya udah kebuang habis gitu, sedangkan dana aku minim banget. Jadi ya udah deh, kataku, "Nggak apa-apa deh untuk sementara ini kayak gitu dulu aja," gitu. Pak tukangnya juga kerja agak kebingungan ya, karena aku nggak mikirin konsep harus kayak gimana. Kata aku sih bilang ke Pak tukang, "Yang penting bisa dipakai dulu aja," gitu. Jadi ya hasilnya kayak gini, harap dimaklum ya teman-teman. Padahal Pak Tukang juga sih sebetulnya, ngasih saran gini gini gini, tapi karena mungkin akunya kebingungan, jadi ya udah deh, seadanya, sebisanya aja, selesainya aja dulu gitu. Padahal Pak Tukangnya udah baik banget sih, udah nyaranin banyak hal untuk menghemat biaya, bahkan menggunakan barang-barang bekas juga gitu ya. Alhamdulillah banget. Nah, sambil kita liatin yang ngebongkar spanduk untuk pemasangan plafon baru, kita juga lihat lagi yang lagi ngaci udah nyampe mana. Tuh udah lebih rapi dari sebelumnya ya, teman-teman. Dan ini rencananya udah dibikin kayak gini doang sih sebetulnya, tinggal pindahin beberapa bagian aja ke sini. Tapi ya namanya juga aku nggak punya konsep ya, akhirnya kadang-kadang di pertengahan jalan itu aku mikir lagi, oh lebih baik kayak gini nih. Jadi idenya itu kadang-kadang muncul tiba-tiba gitu ya. Pengen ngerubah lagi, itu dia makanya ya kalau mau renovasi memang harus bener-bener dipikirin tuh konsepnya seperti apa biar nggak kebingungan kayak aku ujung-ujungnya di tengah-tengah pembangunan kadang-kadang mendingan diginiin kok jadinya kayak gini ya gitu kayak kebingungan sendiri. Aduh, pengalaman barulah nggak apa-apa ya teman-teman. Siapa tahu nanti kalau punya rumah sendiri kan kalau udah punya pengalaman kayak gini, jadi kita benar-benar dipikirin untuk rumah kita sendiri nantinya. Kalau ini sih pengalaman pertama, menurut aku sih wajar-wajar aja. Kalau hasilnya memang masih agak kebingungan gitu, harus konsep seperti apa. Aduh, tapi nggak apa-apa sih, aku bersyukur banget, alhamdulillah bisa renovasi ruangan ini dan akhirnya ruangan ini bisa digunakan, walaupun tidak seestetik yang kalian pikirkan. Kita bikin aja senyaman mungkin, apa ya, sefungsional mungkin gitu ya. Yang penting fungsinya, bukan estetiknya. Ya mudah-mudahan berjalannya waktu bisa diperbaiki sedikit-sedikit agar lebih estetik, lebih nyaman gitu ya teman-teman. Mohon doanya, semoga kedepannya aku bisa sedikit demi sedikit merubah tampilannya, makeover biar lebih nyaman gitu. Kalau untuk sekarang sih bisa digunain lagi aja udah alhamdulillah banget. Dan ini dia ruangan makan yang sebelumnya dan tempat tidur atau kamar itu kondisinya masih kayak gini ya, berantakan banget, kotoran di mana-mana, debu di mana-mana. Terus barang-barang juga di mana-mana. Dan ini ya hasilnya setelah dipasang ya teman-teman. Tuh nggak jauh berbeda, tapi menurut aku lebih rapi aja gitu. Dan ini pas suami udah bersihin bagian lantainya, tapi belum dipel, belum dibersihin bener-bener. Tapi menurut aku segini aja udah alhamdulillah banget ya. Tuh, jadi tampilannya masih seperti ini aja. Jadi kita lihat makeover selanjutnya nih mau digimanain nih ruangan-ruangan ini. Apakah tetap di posisi semula atau aku mau pindah-pindah? Tapi kayaknya aku mau pindah-pindah posisi nih. Nah, seperti apa posisi yang baru atau apa ya namanya? Dekorasi yang baru seperti apa? Kalian ikutin terus video-video aku selanjutnya ya, teman-teman. Jadi, video aku hari ini cukup sampai di sini dulu aja. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.